Hari pertama di universitas selalu membawa campuran rasa antusiasme dan kecemasan. Arif, seorang mahasiswa baru, berdiri di depan gedung Fakultas Sastra, menatap papan pengumuman yang penuh dengan jadwal kuliah. Dia merasakan detak jantungnya berdebar kencang. Ini adalah langkah besar dalam hidupnya, dan dia ingin memulai dengan baik. Dengan tas ransel yang penuh dengan buku dan catatan, dia melangkah masuk ke dalam gedung yang ramai. Kelas pertama yang dia ambil adalah mata kuliah sastra modern, dan dia sudah tidak sabar untuk bertemu dengan dosen yang akan mengajarnya. Ketika dia memasuki ruang kelas, suasana di dalamnya terasa hangat dan penuh semangat. Mahasiswa lain sudah duduk di bangku, beberapa di antaranya berbincang-bincang dengan riang. Arif mencari tempat duduk di barisan belakang, berharap bisa menyaksikan tanpa terlalu banyak perhatian. Ketika bel berbunyi, semua orang terdiam. Pintu kelas terbuka, dan seorang wanita muda memasuki ruangan. Dokter Maya, nama yang tertera di papan tulis, adalah sosok yang memikat. Dengan rambut panjang yang tergerai dan senyuman yang menawan, dia memiliki aura yang membuat semua orang terpesona. Arif merasa jantungnya berdegup lebih cepat saat melihatnya. Dia tidak hanya cantik, tetapi juga memiliki kehadiran yang kuat dan percaya diri. Selamat datang di kelas sastra modern. Sapanya dengan suara lembut namun tegas. Nama saya Dr. Maya, dan saya akan menjadi dosen kalian selama semester ini. Saya sangat senang bisa berbagi kecintaan saya terhadap sastra dengan kalian semua. Arif tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Dr. Maya. Dia berbicara dengan penuh semangat, menjelaskan tujuan mata kuliah dan harapan-harapannya untuk para mahasiswa. Setiap kata yang diucapkannya seolah mengalir dengan keindahan, dan Arif merasa terinspirasi. Dia mencatat setiap poin penting. Tetapi lebih dari itu, dia mencatat setiap senyuman dan tatapan mata Dr. Maya yang membuatnya merasa seolah-olah mereka berbicara langsung satu sama lain. Setelah perkenalan, Dr. Maya membagi kelas menjadi kelompok-kelompok kecil untuk mendiskusikan buku pertama yang akan mereka baca. Arif berada di kelompok yang sama dengan beberapa mahasiswa lain, dan mereka mulai berbincang tentang tema dan karakter dalam novel tersebut. Namun, pikirannya terus melayang kepada Dr. Maya. Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya untuk mengenalnya lebih dekat. Kelas berakhir, dan mahasiswa mulai beranjak keluar. Arif merasa ada dorongan untuk mendekati Dr. Maya. Dia mengumpulkan keberanian dan melangkah ke arah meja dosen, di mana Dr. Maya sedang merapikan catatan. Permisi, Dr. Maya. Arif memulai, suaranya sedikit bergetar. Saya Arif, mahasiswa baru di kelas Anda. Saya ingin bertanya tentang tugas yang Anda sebutkan tadi. Dr. Maya mengangkat wajahnya dan tersenyum. Tentu, Arif. Apa yang ingin kamu tanyakan? Arif merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya menghilang. Dia hanya bisa fokus pada mata Dr. Maya yang cerah. Saya hanya ingin memastikan saya memahami dengan benar apa yang diharapkan dari kami untuk tugas pertama. Dr. Maya menjelaskan dengan sabar, memberikan rincian tentang tugas dan bagaimana cara menulis analisis sastra yang baik. Arif mendengarkan dengan seksama, terpesona oleh cara dia menjelaskan. Setiap kali Dr. Maya menjelaskan, Arif merasa seolah-olah dia sedang berbicara langsung kepadanya, dan dia tidak bisa menahan senyumnya. Apakah ada pertanyaan lain? Tanya Dr. Maya, menatap Arif dengan penuh perhatian. Tidak, itu sudah cukup jelas. Terima kasih, Dr. Maya, jawab Arif, merasa sedikit lebih percaya diri. Baiklah, jika ada yang ingin kamu tanyakan di kemudian hari, jangan ragu untuk menghubungi saya. Saya selalu siap membantu, katanya dengan senyuman hangat. Arif merasa hatinya berdebar. Dia mengangguk dan melangkah mundur, berusaha untuk tidak terlihat terlalu gugup. Saat dia meninggalkan ruang kelas, dia tidak bisa menahan senyum. Pertemuan itu terasa lebih dari sekadar interaksi dosen mahasiswa. Ada sesuatu yang lebih dalam yang mulai tumbuh di antara mereka. Hari-hari berikutnya berlalu dengan cepat. Arif mulai menikmati kuliah dan belajar lebih banyak tentang sastra. Dia sering menghabiskan waktu di perpustakaan, membaca buku-buku yang direkomendasikan oleh Dr. Maya. Setiap kali dia melihat Dr. Maya di kelas, hatinya berdebar, dan dia merasa terinspirasi untuk belajar lebih banyak. Suatu sore, saat Arif sedang belajar di perpustakaan, dia melihat Dr. Maya duduk di meja dekat jendela, tenggelam dalam buku. Dia merasa dorongan untuk mendekatinya, tetapi keraguan menghalanginya. Namun, setelah beberapa saat, dia memutuskan untuk mengambil risiko. Selamat sore, Dr. Maya,
Sapanya, berusaha terdengar santai. Dokter Maya menatapnya dan tersenyum. Selamat sore, Arif. Apa yang kamu baca? Ini tentang puisi modern. Saya mencoba memahami beberapa teknik yang digunakan oleh penyair. Jawab Arif, merasa sedikit lebih percaya diri. Puisi adalah bentuk seni yang indah. Ada banyak lapisan makna di dalamnya. Jika kamu butuh bantuan, saya bisa merekomendasikan beberapa buku yang bagus, kata Dokter Maya, matanya berbinar. Arif merasa senang mendengar tawaran itu. Mereka mulai berdiskusi tentang puisi, dan Arif merasa semakin nyaman. Percakapan mereka mengalir dengan mudah, dan dia menyadari bahwa Dokter Maya bukan hanya seorang dosen, tetapi juga seorang teman yang bisa dia ajak berbagi pemikiran. Setelah beberapa pertemuan di perpustakaan, Arif merasa ada ikatan yang mulai terbentuk antara mereka. Dia mulai merasakan ketertarikan yang lebih dalam, tetapi dia juga tahu bahwa dia harus berhati-hati. Dokter Maya adalah dosennya, dan dia tidak ingin melanggar batasan profesional. Namun, setiap kali mereka berbicara, Arif merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya menghilang. Dia terpesona oleh kecerdasan dan kehangatan Dokter Maya. Dia mulai membayangkan bagaimana rasanya jika mereka bisa lebih dekat, berbagi lebih banyak momen bersama. Suatu hari, setelah kelas, Arif memberanikan diri untuk mengundang Dokter Maya ke kafe di dekat kampus. Dokter Maya, apakah Anda ingin bergabung dengan saya di kafe setelah kelas? Saya ingin mendiskusikan beberapa ide tentang tugas yang akan datang. Tawarnya, berusaha terdengar santai. Dokter Maya terlihat terkejut sejenak, tetapi kemudian tersenyum. Tentu, Arif. Saya akan senang untuk itu. Kita bisa berbagi ide dan mungkin juga menikmati secangkir kopi. Arif merasa senang dan sedikit gugup. Dia tidak sabar untuk menghabiskan waktu lebih banyak dengan Dokter Maya, tetapi dia juga tahu bahwa ini adalah langkah besar. Dia berharap pertemuan itu akan membawa mereka lebih dekat, tetapi dia juga menyadari bahwa dia harus menjaga sikap profesional. Ketika mereka berjalan menuju kafe, Arif merasa jantungnya berdebar. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi dia tahu satu hal. Pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Dia berharap bisa mengenal Dokter Maya lebih dalam, dan mungkin, hanya mungkin, perasaan yang mereka rasakan bisa tumbuh menjadi sesuatu yang lebih indah. Hari-hari berlalu, dan pertemuan di kafe menjadi rutinitas baru bagi Arif dan Dokter Maya. Setiap kali mereka bertemu, Arif merasa semakin nyaman dan terinspirasi. Kafe kecil di dekat kampus itu menjadi tempat favorit mereka untuk berdiskusi tentang sastra, berbagi pandangan, dan saling mengenal lebih dalam. Aroma kopi yang harum dan suasana hangat kafe menciptakan suasana yang sempurna untuk percakapan yang mendalam. Suatu sore, setelah kelas yang penuh semangat, Arif dan Dokter Maya duduk di sudut kafe yang tenang. Arif memesan cappuccino, sementara Dokter Maya memilih teh herbal. Mereka mulai membahas tugas analisis sastra yang akan datang, tetapi percakapan mereka segera meluas ke topik yang lebih pribadi. Jadi, Arif, apa yang membuatmu tertarik pada sastra? Tanya Dokter Maya, menatapnya dengan penuh perhatian. Arif merasa sedikit terkejut oleh pertanyaan itu, tetapi dia senang bisa berbagi. Saya selalu menyukai cerita. Sejak kecil, saya suka membaca novel dan mendengarkan cerita dari orang-orang di sekitar saya. Saya merasa sastra bisa membawa kita ke dunia yang berbeda dan membantu kita memahami diri kita sendiri. Dokter Maya tersenyum, dan Arif merasa hatinya berdebar. Itu pandangan yang indah. Sastra memang memiliki kekuatan untuk mengubah cara kita melihat dunia. Saya percaya bahwa setiap buku adalah jendela ke dalam jiwa penulisnya. Mereka melanjutkan diskusi, membahas penulis favorit, tema yang menarik, dan bagaimana sastra dapat mencerminkan kehidupan sehari-hari. Arif merasa terinspirasi oleh cara Dokter Maya berbicara tentang sastra. Dia tidak hanya seorang dosen, tetapi juga seorang mentor yang membangkitkan semangatnya untuk belajar lebih banyak. Setelah beberapa pertemuan, Arif mulai merasakan ketertarikan yang lebih dalam terhadap Dokter Maya. Dia terpesona oleh kecerdasan dan kehangatan yang dimilikinya. Setiap senyuman dan tatapan mata Dokter Maya membuatnya merasa seolah-olah mereka berbagi rahasia yang hanya mereka berdua yang mengerti. Namun, Arif juga merasa bingung. Dia tahu bahwa hubungan mereka harus tetap profesional, tetapi perasaannya semakin sulit untuk diabaikan. Suatu hari, saat mereka sedang duduk di kafe, Dokter Maya tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Arif, saya ingin tahu lebih banyak tentangmu.
Apa yang kamu lakukan di luar kuliah? Apa hobi atau minatmu? Arif merasa sedikit terkejut, tetapi dia senang bisa berbagi. Saya suka menggambar dan menulis. Kadang-kadang, saya menulis puisi atau cerita pendek. Itu membantu saya mengekspresikan diri. Menarik. Saya ingin sekali membaca karya-karyamu. Mungkin kamu bisa membagikannya dengan saya suatu saat nanti, kata Dokter Maya, matanya berbinar dengan antusiasme. Arif merasa senang dan sedikit malu. Tentu, saya akan senang membagikannya. Tapi saya masih belajar, jadi mungkin karya saya belum sebaik yang Anda harapkan. Jangan merendahkan diri. Setiap penulis memulai dari suatu tempat. Yang terpenting adalah keberanian untuk mengekspresikan diri, jawab Dokter Maya dengan lembut. Percakapan itu membuat Arif merasa lebih dekat dengan Dokter Maya. Dia mulai melihatnya bukan hanya sebagai dosen, tetapi juga sebagai seseorang yang memahami dan menghargai kreativitasnya. Mereka terus berbicara, dan Arif merasa waktu berlalu begitu cepat. Ketika mereka akhirnya beranjak pergi, Arif merasa hatinya penuh dengan harapan dan rasa ingin tahu. Beberapa minggu kemudian, Arif mendapatkan tugas untuk menulis esai tentang novel yang mereka pelajari di kelas. Dia merasa bersemangat dan ingin memberikan yang terbaik. Dia menghabiskan waktu berjam-jam di perpustakaan, membaca dan merenungkan ide-ide yang ingin dia sampaikan. Namun, dia juga merasa cemas. Dia ingin mendapatkan pujian dari Dokter Maya, tetapi dia juga tidak ingin mengecewakannya. Setelah menyelesaikan esai, Arif merasa campur aduk. Dia ingin menunjukkan karyanya kepada Dokter Maya, tetapi dia juga takut akan penilaian. Akhirnya, dia memutuskan untuk mengirimkan esai itu melalui email, disertai dengan catatan singkat. Dokter Maya, saya telah menyelesaikan esai tentang novel yang kita bahas. Saya berharap Anda bisa memberikan masukan. Terima kasih atas bimbingan Anda selama ini. Saya sangat menghargainya. Setelah beberapa jam menunggu, Arif menerima balasan dari Dokter Maya. Arif, terima kasih telah mengirimkan esai ini. Saya sangat senang melihat dedikasimu terhadap sastra. Mari kita diskusikan lebih lanjut di kafe setelah kelas besok. Saya ingin memberikan beberapa masukan. Arif merasa senang dan gugup sekaligus. Dia tidak sabar untuk mendengar pendapat Dokter Maya, tetapi dia juga khawatir tentang apa yang akan dia katakan. Keesokan harinya, dia datang ke kafe dengan perasaan campur aduk. Dia berharap bisa mendapatkan pujian, tetapi dia juga tahu bahwa kritik adalah bagian dari proses belajar. Saat mereka duduk di kafe, Dokter Maya mulai membaca esai Arif. Dia memperhatikan ekspresi wajahnya, mencoba menebak apa yang ada di pikirannya. Setelah beberapa saat, Dokter Maya menatapnya dengan senyuman. Arif, saya sangat terkesan dengan analisismu. Kamu memiliki pemahaman yang mendalam tentang tema dan karakter dalam novel ini. Saya suka cara kamu mengaitkan pengalaman pribadi dengan karya sastra, katanya dengan tulus. Arif merasa lega dan bangga. Terima kasih, Dokter Maya. Itu berarti banyak bagi saya. Namun, Dokter Maya melanjutkan, ada beberapa bagian yang bisa kamu perbaiki. Misalnya, di bagian ini, kamu bisa menambahkan lebih banyak contoh dari teks untuk mendukung argumenmu. Dan di sini, saya rasa kamu bisa memperdalam analisismu tentang karakter utama. Arif mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap masukan yang diberikan. Dia merasa beruntung memiliki dosen yang peduli dan memberikan bimbingan yang konstruktif. Saya akan memperhatikan saran-saran itu. Terima kasih banyak, Dokter Maya. Setelah diskusi tentang esai, mereka kembali berbicara tentang topik-topik lain. Arif merasa semakin nyaman, dan mereka mulai berbagi cerita tentang kehidupan pribadi mereka. Dokter Maya menceritakan tentang perjalanan ke tempat-tempat yang menginspirasi karyanya, sementara Arif berbagi tentang keluarganya dan bagaimana mereka selalu mendukungnya dalam mengejar pendidikan. Saat percakapan berlangsung, Arif merasakan kedekatan yang semakin dalam. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam hatinya. Dia ingin lebih dari sekadar hubungan dosen mahasiswa. Dia ingin mengenal Dokter Maya lebih dalam, tetapi dia juga tahu bahwa itu adalah risiko besar. Suatu sore, saat mereka berjalan pulang dari kafe, Arif memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya. Dokter Maya, saya ingin berterima kasih atas semua yang Anda lakukan untuk saya. Anda telah mengubah cara saya melihat sastra dan memberi saya semangat untuk terus belajar. Dokter Maya menatapnya dengan lembut.
Saya senang mendengar itu. Arif, kamu memiliki potensi yang besar, dan saya percaya kamu akan mencapai banyak hal. Arif merasa hatinya berdebar. Tapi, saya juga merasa ada sesuatu yang lebih antara kita. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi saya merasa terhubung dengan Anda lebih dari sekadar dosen dan mahasiswa. Dokter Maya terdiam sejenak, dan Arif merasa cemas. Dia tidak ingin membuat Dokter Maya merasa tidak nyaman. Namun, Dokter Maya akhirnya berbicara. Arif, saya menghargai perasaanmu. Namun, kita harus berhati-hati. Hubungan kita harus tetap profesional. Dan saya tidak ingin ada yang salah paham. Arif mengangguk, merasa sedikit kecewa tetapi juga memahami. Saya mengerti, Dokter Maya. Saya hanya ingin jujur tentang perasaan saya. Mereka melanjutkan percakapan dengan hati-hati, tetapi Arif merasa ada ketegangan yang tidak terucapkan di antara mereka. Dia tahu bahwa perasaan itu tidak akan hilang begitu saja, tetapi dia juga tahu bahwa dia harus menghormati batasan yang ada. Saat mereka berpisah di depan gedung fakultas, Arif merasa campur aduk. Dia ingin lebih dekat dengan Dokter Maya, tetapi dia juga tahu bahwa mereka harus menjaga jarak. Dia berharap bisa menemukan cara untuk menjalin hubungan yang lebih dalam tanpa melanggar batasan yang ada. Dengan perasaan yang bercampur aduk, Arif melangkah pergi, bertekad untuk terus belajar dan tumbuh, baik sebagai mahasiswa maupun sebagai individu. Dia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana arah hubungan mereka akan berkembang. Minggu-minggu berlalu, dan Arif merasa seolah-olah hidupnya terjebak dalam dua dunia yang berbeda. Di satu sisi, dia adalah mahasiswa yang bersemangat, berusaha keras untuk belajar dan meraih impian akademisnya. Di sisi lain, dia terjebak dalam perasaan yang semakin dalam terhadap Dokter Maya, dosen yang telah mengubah cara pandangnya terhadap sastra dan kehidupan. Setiap kali mereka bertemu, Arif merasakan ketegangan yang tidak terucapkan, tetapi dia juga tahu bahwa mereka harus menjaga batasan profesional. Suatu hari, saat Arif sedang duduk di perpustakaan, dia menerima pesan dari Dokter Maya. Arif, saya ingin mengundangmu ke seminar sastra yang akan diadakan di universitas minggu depan. Ini adalah kesempatan bagus untuk mendengarkan beberapa pembicara hebat dan berdiskusi tentang topik-topik menarik. Apakah kamu mau ikut? Arif merasa senang dan bersemangat. Tentu, Dokter Maya. Saya akan senang sekali bisa ikut. Terima kasih atas undangannya. Hari seminar tiba, dan Arif merasa bersemangat. Dia mengenakan pakaian terbaiknya, berharap bisa membuat kesan yang baik. Ketika dia tiba di lokasi seminar, dia melihat Dokter Maya sudah berada di sana, berbincang dengan beberapa dosen lain. Dia merasa jantungnya berdebar saat mendekatinya. Selamat datang, Arif. Senang kamu bisa datang, sapa Dokter Maya dengan senyuman hangat. Terima kasih, Dokter Maya. Saya tidak sabar untuk mendengarkan pembicara, jawab Arif, berusaha untuk tetap tenang. Seminar dimulai, dan Arif terpesona oleh pembicara yang berbagi wawasan tentang sastra dan kehidupan. Dia mencatat dengan penuh perhatian, tetapi pikirannya terus melayang kepada Dokter Maya. Dia merasa bangga bisa berada di sampingnya, mendengarkan pemikiran dan pandangannya. Setelah seminar, Dokter Maya mengajak Arif untuk berdiskusi lebih lanjut. Mereka menemukan sudut tenang di luar gedung, di mana mereka bisa berbicara tanpa gangguan. Arif merasa senang bisa berbagi pandangan tentang seminar dan mendengar pendapat Dokter Maya. Bagaimana menurutmu tentang pembicara tadi? Tanya Dokter Maya, menatap Arif dengan penuh perhatian. Saya sangat terinspirasi. Mereka memiliki cara unik dalam melihat sastra. Saya merasa banyak hal yang bisa saya pelajari dari mereka. Jawab Arif, bersemangat. Dokter Maya tersenyum. Saya setuju. Sastra selalu memiliki banyak lapisan makna. Terkadang, kita perlu melihat dari sudut pandang yang berbeda untuk benar-benar memahaminya. Percakapan mereka mengalir dengan mudah, dan Arif merasa semakin dekat dengan Dokter Maya. Namun, di dalam hatinya, dia tahu bahwa perasaannya semakin sulit untuk diabaikan. Dia ingin mengungkapkan apa yang dia rasakan, tetapi dia juga takut akan konsekuensinya. Setelah beberapa saat, Dokter Maya menatap Arif dengan serius. Arif, saya ingin berbicara tentang sesuatu yang penting. Kita telah berbagi banyak momen berharga, tetapi saya merasa kita perlu menjaga batasan. Saya tidak ingin ada yang salah paham. Arif merasa hatinya bergetar. Saya mengerti, Dokter Maya.
Saya tidak ingin membuat Anda merasa tidak nyaman. Tapi saya juga tidak bisa mengabaikan perasaan saya. Dokter Maya menghela napas, tampak bingung. Saya menghargai kejujuranmu, Arif. Saya juga merasakan ketertarikan yang sama. Tetapi kita harus berhati-hati. Hubungan kita harus tetap profesional. Dan saya tidak ingin ada yang merusak karir kita. Arif mengangguk, merasa campur aduk. Saya tahu, dan saya tidak ingin merusak apapun. Tapi saya juga tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Saya ingin jujur tentang perasaan saya. Dokter Maya menatapnya dengan lembut. Saya menghargai perasaanmu, Arif. Namun, kita harus menemukan cara untuk menjaga hubungan ini tetap sehat. Mungkin kita bisa fokus pada pembelajaran dan saling mendukung dalam karir kita. Arif merasa sedikit kecewa, tetapi dia juga memahami. Saya setuju, Dokter Maya. Saya tidak ingin membuat situasi ini sulit. Mari kita fokus pada kuliah dan saling mendukung. Mereka melanjutkan percakapan dengan hati-hati, tetapi Arif merasa ada ketegangan yang tidak terucapkan di antara mereka. Dia tahu bahwa perasaan itu tidak akan hilang begitu saja. Tetapi dia juga tahu bahwa dia harus menghormati batasan yang ada. Setelah seminar, Arif kembali ke rutinitasnya sebagai mahasiswa. Dia berusaha keras untuk fokus pada kuliah dan tugas-tugasnya. Tetapi pikirannya selalu kembali kepada Dokter Maya. Dia merasa terjebak dalam perasaan yang tidak terbalas. Tetapi dia juga tahu bahwa dia harus menghormati keputusan Dokter Maya. Suatu sore, saat Arif sedang belajar di perpustakaan, dia melihat Dokter Maya masuk. Dia merasa jantungnya berdebar, tetapi dia berusaha untuk tetap tenang. Dokter Maya melihatnya dan tersenyum, lalu mendekatinya. Arif, saya senang melihatmu di sini. Bagaimana kabarmu? Tanya Dokter Maya, duduk di sebelahnya. Saya baik-baik saja, Dokter Maya. Hanya mencoba menyelesaikan beberapa tugas. Jawab Arif, berusaha untuk tidak menunjukkan perasaannya. Dokter Maya mengangguk. Bagus. Saya ingin memastikan kamu tidak terlalu terbebani. Ingat, penting untuk menjaga keseimbangan antara belajar dan bersantai. Arif tersenyum. Terima kasih, Dokter Maya. Saya akan ingat itu. Mereka mulai berbicara tentang tugas dan sastra, tetapi Arif merasa ada sesuatu yang berbeda dalam suasana. Dia merasa lebih nyaman, tetapi juga lebih sadar akan perasaannya. Dia ingin berbagi lebih banyak dengan Dokter Maya, tetapi dia juga tahu bahwa dia harus berhati-hati. Beberapa minggu kemudian, Arif mendapatkan kesempatan untuk mengikuti lomba menulis esai yang diadakan oleh fakultas. Dia merasa bersemangat dan ingin mengikutinya, tetapi dia juga merasa cemas. Dia ingin mendapatkan masukan dari Dokter Maya, tetapi dia juga tidak ingin membuatnya merasa tidak nyaman. Akhirnya, dia memberanikan diri untuk mengundang Dokter Maya ke kafe lagi. Dokter Maya, saya ingin meminta pendapat Anda tentang esai yang saya tulis untuk lomba. Apakah Anda bersedia membacanya? Dokter Maya terlihat terkejut, tetapi kemudian tersenyum. Tentu, Arif. Saya akan senang membacanya. Mari kita bertemu di kafe setelah kelas. Hari pertemuan tiba, dan Arif merasa gugup. Dia membawa salinan esainya dan berharap bisa mendapatkan masukan yang berguna. Ketika mereka duduk di kafe, Arif memberikan esainya kepada Dokter Maya. Terima kasih telah mengundang saya, Arif. Mari kita lihat apa yang telah kamu tulis, kata Dokter Maya, membuka halaman demi halaman. Setelah membaca, Dokter Maya memberikan masukan yang konstruktif. Kamu memiliki ide yang bagus di sini, Arif. Namun, saya rasa kamu bisa memperdalam analisis di bagian ini. Cobalah untuk menambahkan lebih banyak contoh dari teks untuk mendukung argumenmu. Arif mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap saran yang diberikan. Dia merasa beruntung memiliki dosen yang peduli dan memberikan bimbingan yang konstruktif. Terima kasih, Dokter Maya. Saya akan memperhatikan saran-saran itu. Setelah diskusi tentang esai, mereka kembali berbicara tentang topik-topik lain. Arif merasa semakin nyaman, dan mereka mulai berbagi cerita tentang kehidupan pribadi mereka. Dokter Maya menceritakan tentang perjalanan ke tempat-tempat yang menginspirasi karyanya, sementara Arif berbagi tentang keluarganya dan bagaimana mereka selalu mendukungnya dalam mengejar pendidikan. Saat percakapan berlangsung, Arif merasakan kedekatan yang semakin dalam. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam hatinya.
Dia ingin lebih dari sekadar hubungan dosen mahasiswa. Dia ingin mengenal Dr. Maya lebih dalam, tetapi dia juga tahu bahwa itu adalah risiko besar. Suatu sore, saat mereka berjalan pulang dari kafe, Arif memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya. Dr. Maya, saya ingin berterima kasih atas semua yang Anda lakukan untuk saya. Anda telah mengubah cara saya melihat sastra dan memberi saya semangat untuk terus belajar. Dr. Maya menatapnya dengan lembut. Saya senang mendengar itu. Arif, kamu memiliki potensi yang besar, dan saya percaya kamu akan mencapai banyak hal. Arif merasa hatinya berdebar. Tapi, saya juga merasa ada sesuatu yang lebih antara kita. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi saya merasa terhubung dengan Anda lebih dari sekadar dosen dan mahasiswa. Dr. Maya terdiam sejenak, dan Arif merasa cemas. Dia tidak ingin membuat Dr. Maya merasa tidak nyaman. Namun, Dr. Maya akhirnya berbicara. Arif, saya menghargai perasaanmu. Namun, kita harus berhati-hati. Hubungan kita harus tetap profesional. Dan saya tidak ingin ada yang salah paham. Arif mengangguk, merasa sedikit kecewa tetapi juga memahami. Saya mengerti, Dr. Maya. Saya hanya ingin jujur tentang perasaan saya. Mereka melanjutkan percakapan dengan hati-hati, tetapi Arif merasa ada ketegangan yang tidak terucapkan di antara mereka. Dia tahu bahwa perasaan itu tidak akan hilang begitu saja, tetapi dia juga tahu bahwa dia harus menghormati batasan yang ada. Saat mereka berpisah di depan gedung fakultas, Arif merasa campur aduk. Dia ingin lebih dekat dengan Dr. Maya, tetapi dia juga tahu bahwa mereka harus menjaga jarak. Dia berharap bisa menemukan cara untuk menjalin hubungan yang lebih dalam tanpa melanggar batasan yang ada. Dengan perasaan yang bercampur aduk, Arif melangkah pergi, bertekad untuk terus belajar dan tumbuh, baik sebagai mahasiswa maupun sebagai individu. Dia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana arah hubungan mereka akan berkembang.